warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Pada video kali ini, saya, Foni Pratamasari, NIM 89, dan rekan-rekan saya yaitu Regina Firda Putri Amanda, NIM 91, Bagas Yuda Prawira, NIM 99, Dian Ayu Permatasari, NIM 102, Agustin Madianing Ratri, NIM 105, Dinda Ayu Lestari, NIM 118, dan Yuyun Novitasari, NIM 129 akan membahas mengenai model, strategi, dan metode pembelajaran BIPA. Pembahasan pertama yaitu model pembelajaran tutorial. Model pembelajaran merupakan acuan atau pedoman pembelajaran yang digunakan oleh guru, sedangkan tutorial merupakan bentuk bimbingan, arahan, atau petunjuk yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tutorial merupakan pembimbingan kelas oleh seorang tutor untuk seorang mahasiswa atau sekelompok kecil mahasiswa. Jadi, model pembelajaran tutorial berarti model pembelajaran yang menggunakan atau mengandalkan guru dalam proses pembelajarannya. Model pembelajaran tutorial menggunakan pendekatan proses dan pendekatan konstruktivisme karena dianggap lebih cocok. Contohnya, seperti siswa BIPA diberi tugas untuk observasi dan kegiatan belajar mandiri lainnya. Dalam model pembelajaran tutorial, guru perlu menyiapkan materi dan aktivitas pembelajaran jauh sebelum melaksanakan kegiatan. Tutor akan menggunakan modul dan materi yang di dalamnya mewakili beberapa ragam bahasa. Ragam bahasa yang digunakan harus tetap sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Misalnya, menggunakan ragam bahasa yang mewakili usia pembelajar. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kegiatan tutorial yang pertama yaitu kesesuaian isi materi dan topik pembelajaran dengan kegiatan pelatihan di kelas. Lalu yang kedua, ketepatan pemilihan dan penetapan tutor pendamping. Lalu yang ketiga yaitu ketepatan pemilihan objek dan situasi kebahasaan. Yang keempat, ketepatan penetapan bentuk dan ragam bahasa Indonesia. Lalu yang kelima, keberterimaan perilaku dan sikap tutor terhadap pembelajar. Dalam model pembelajaran tutorial memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu membantu pembelajar untuk menerima dan mempelajari bahasa Indonesia baik secara langsung maupun terbimbing. Lalu yang kedua, pembelajar dapat mengenal ragam bahasa Indonesia dalam berbagai situasi. Lalu yang ketiga, mengetahui dan mengidentifikasi kesalahan berbahasa pembelajar, serta dapat mengetahui penyebabnya. Dalam pembelajaran tutorial, terdapat beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengenalan. Dalam tahap ini, tutor membimbing siswa untuk mengenal cara belajar, mengenal bagian-bagian penting, konsep dasar, cara memahami modul, dan kegiatan luar yang harus dilakukan dan dimanfaatkan. Lalu tahap yang kedua yaitu pemahaman dan praktik. Dalam tahap ini, siswa membaca modul di rumah dan memahami isi serta mencoba mengerjakan pelatihan. Untuk praktik di luar kelas, siswa dan guru bisa berpraktik dengan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Lalu tahap yang ketiga yaitu pengevaluasian dari modul. Dalam tahap ini, tutor memberikan kuis, pelatihan, asesmen alternatif yang telah dirancang untuk mengukur pemahaman terhadap isi modul. Lalu yang terakhir yaitu tahap tindakan perbaikan, yaitu mengevaluasi siswa yang belum mencapai kompetensi dilihat dari tes, kuis, diskusi, dan evaluasi pencapaian materi dengan memberikan pembelajaran khusus melalui pembimbingan praktis, pemahaman isi modul, dan penugasan.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu terkait model pembelajaran interaktif. Nah, model pembelajaran interaktif yaitu pendekatan belajar yang mengarah pada pandangan konstruktivisme. Nah, model pembelajaran ini adalah salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk berani mengungkapkan keingintahuannya dan ketidaktahuannya. Nah, ini menurut Widodo 2007. Sedangkan menurut Dasna, pembelajaran interaktif ini mengacu pada interaksi antara peserta didik dengan pendidik, peserta didik dengan pengajar, atau peserta didik dengan sumber pembelajaran. Nah, model pembelajaran interaktif ini sering dikenal dengan model pembelajaran pertanyaan anak. Kenapa? Karena model ini dirancang agar siswa itu lebih banyak bertanya, kemudian mereka membangun pengetahuan dari pertanyaan yang mereka ajukan. Nah, sehingga yang ditekankan pada pembelajaran ini yaitu komunikasi antara semuanya, sehingga anak didik itu dapat merangkai informasi yang mereka dapatkan menjadi satu pemahaman yang utuh. Menurut Remy dalam Majid 2014, pembelajaran interaktif ini mempunyai 6 kelebihan. Yang pertama, siswa lebih banyak diberikan kesempatan untuk melibatkan rasa ingin tahunya pada objek yang akan dipelajari. Kenapa? Ya karena kembali lagi kepada konsep awal, karena siswa lebih banyak diberikan wilayah untuk bertanya. Kedua, melatih mengungkapkan keingintahuannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. 3. Memberikan sarana bermain bagi siswa melalui kegiatan eksplorasi dan investigasi. Karena pembelajaran ini bersifat merangkai informasi, maka siswa diberikan media, diberikan tempat untuk bermain dengan informasi yang mereka dapatkan, sehingga mereka rangkai sendiri pemahamannya. Keempat, guru menjadi fasilitator, motivator, dan perancang aktivitas belajar. Artinya guru ini meluruskan pemahaman dari anak didik yang mungkin kurang benar. 5. Menempatkan siswa menjadi subjek pembelajaran yang aktif. Nah, karena siswa diharuskan untuk bertanya, lebih aktif bertanya, maka siswa menjadi subjek yang lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sedangkan kekurangan yang didapat dari pembelajaran ini yaitu keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh gurunya. Kenapa? Karena yaitu tolak ukurnya dari guru yang menjadi fasilitator. Apabila guru tidak bisa menguasai keadaan di kelas, maka pembelajaran seperti ini tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Jadi itu tahap-tahap pembelajaran interaktif. Yang pertama, tahap pengantar. Nah, tahap awal ini dimulai dengan cara mengorganisasikan kelas untuk belajar, entah itu secara individual maupun kelompok. Nah, setelah itu menentukan masalah yang akan diselidiki siswa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Jadi ini akan dijadikan landasan sebagai pengetahuan awal siswa. Selanjutnya menyampaikan tentang apa yang akan siswa lakukan ketika menghadapi permasalahan. Sehingga ketika kelas itu sudah dibentuk kelompok, sudah diberi masalah, maka kita menyampaikan bahwa kedepannya kalian akan begini, kalian akan menghadapi masalah seperti ini. Nah, hal ini dapat meliputi menyelesaikan masalah, melakukan aktivitas entah itu berupa penyelidikan, percobaan, pengamatan atau diskusi, mempelajari atau melanjutkan suatu topik, serta mengerjakan tugas atau proyek. Nah, selanjutnya yaitu tahap aktivitas penyelesaian masalah. Tahap ini bisa disebut sebagai tahap inti dalam pembelajaran karena melibatkan siswa untuk berpikir dan berencana terhadap apa yang harus digali dari materi yang akan disampaikan oleh pembagian tugas kelompok tadi. Sehingga gurunya akan bertugas mengamati, membimbing, dan memberikan komentar terhadap kinerja mereka. Tahap saling berbagi diskusi. Tahap ini berisi pelaporan hasil penyelidikan atau penyelesaian masalah dari pertanyaan yang mereka ajukan sendiri secara individu maupun kelompok. Nah, pelaporan ini dapat dilakukan melalui presentasi atau saling bertukar pendapat antar kelompok, sehingga antar kelompok bisa bertukar pemahaman terhadap apa yang mereka dapatkan ketika observasi tersebut. Dan guru tetap seperti tugas yang awal yaitu fasilitator, artinya meluruskan apa-apa yang mereka dapatkan dari pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya tahap meringkas. Nah, tahap ini berarti berisi review kembali apa yang telah mereka lakukan atau dipelajari siswa. Kemudian siswa membuat laporan hasil kegiatan berdasarkan pengalaman mereka dan apa yang telah mereka pelajari secara ilmiah. Nah, selanjutnya itu tahap menilai belajar. Nah, siswa dan guru bersama-sama menilai kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir proses pembelajaran sehingga siswa diharapkan dapat menguasai materi dengan baik. Nah, tahap ini juga dapat berguna sebagai guru untuk dapat menilai sejauh apa pemahaman yang berhasil mereka rangkai, sejauh apa pemahaman yang siswa berhasil dapatkan dari kegiatan penyelidikan maupun investigasi yang siswa lakukan baik secara individu maupun kelompok. Saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran BIPA. Strategi pelajaran yang diterapkan untuk model yang telah dikembangkan tersebut berkaitan dengan perilaku dalam interaksinya dengan guru dan materinya. Menurut Suyitno tahun 2005 menyatakan bahwa strategi pembelajaran BIPA berkaitan dengan hipotesis dan sumbangan faktor diri pembelajar dalam pemerolehan bahasa kedua. Hipotesis pertama menyatakan bahwa perkembangan bahasa kedua dikuatkan serta berkembang dengan kekerapan atau intensitas pembelajar menggunakan bahasa kedua dalam situasi yang beragam. Hal tersebut
menunjukkan bahwa semakin sering pembelajar menggunakan bahasa Indonesia, maka semakin banyak masukan atau bahasa yang diperolehnya. Kemudian hipotesis kedua menyatakan bahwa merangsang produksi masukan bahasa dalam diri pembelajar, artinya jika masukan tersebut tidak digunakan, maka masukan tersebut akan mengalami atrisi, yang berarti mengetahui banyaknya kosakata yang dapat memudahkan dalam berinteraksi, berkomunikasi maupun menyampaikan pendapat yang ingin disampaikan kepada orang lain, sehingga menyebabkan pembelajar lupa. Hal tersebut menuntut guru untuk melakukan aktivitas yang memungkinkan pembelajar menggunakan masukan bahasa yang digunakannya dan menuntut pembelajar aktif dalam interaksi atau menggunakan bahasa yang diperolehnya. Kemudian hipotesis ketiga atau hipotesis terakhir berkaitan dengan negosiasi makna yang menunjukkan perlunya mengembangkan bahasa penguasaan pembelajar dengan mengkondisikan atau melibatkan pembelajar dalam sebuah kondisi yang membutuhkan respon alamiahnya sebagai pemahaman makna atau maksud percakapan atau situasi kebahasaan yang dihadapinya. Ketiga hipotesis tersebut bersumber pada upaya pencapaian kompetensi dan performansi sebagaimana diungkapkan oleh Chomsky tahun 1956. Menurut Idris tahun 2017 menyatakan bahwa konstruk strategi pembelajaran yang dapat menjadi perbandingan. Perbandingan tersebut bukan mengarah pada kelebihan dan kelemahan, tetapi lebih mengarah pada upaya penyesuaian yang dipilih oleh guru BIPA dalam pembelajaran tersebut. Berikut adalah strategi yang dapat dipilih guru BIPA dalam pembelajaran. Strategi yang pertama yaitu strategi ekspositoris dan heuristik. Strategi ekspositoris merupakan strategi sistem pengajarannya mengarah pada disampaikannya pelajaran kepada pembelajar secara langsung. Pembelajar mendapat informasi secara langsung tanpa memerlukan atau mencari fakta, prinsip, atau konsep. Dalam pembelajaran ekspositoris yang dipentingkan adalah bagaimana guru memaparkan kaidah kebahasaan tersebut dalam kebahasaan, misalnya dalam wacana peristiwa tutur. Strategi ekspositoris berusaha mengenalkan makna dan prinsip bahasa, sedangkan strategi pembelajaran secara heuristik berjalan sesuai pembelajaran komunikatif dengan mengarahkan proses pengaktifan pembelajar. Pembelajar mencari sendiri fakta yang mendukung fenomena atau kaidah kebahasaan, prinsip dan konsepnya. Strategi heuristik digunakan untuk memahamkan keseluruhan bahasa dan penggunaannya. Dalam hal ini, strategi ekspositoris dapat dipilih guru dalam mengenalkan pada tahap apa dan bagaimana bahasa yang dipelajari. Kemudian strategi crosslingual dan intralingual. Dalam perkembangan pembelajaran bahasa terdapat strategi dari perilaku pembelajaran, yaitu crosslingual dan intralingual. Strategi crosslingual dilakukan dengan merujuk B1, melatihkan terjemahan dari B1 ke B2 menggunakan metode tata bahasa terjemahan dwibahasawan yang dihasilkan bersifat compound atau mahir pada salah satu bahasa saja. Sedangkan pada strategi intralingual, B2 digunakan sebagai rujukan serta tidak ada perbandingan antara B1 dan B2. Hal ini yang membedakan antara strategi crosslingual dan intralingual. Pembelajaran disampaikan secara langsung dan berupaya menghasilkan dwibahasawan yang koordinatif, yaitu dwibahasawan yang menguasai dua bahasa secara setara serta sama mahirnya. Dua strategi tersebut menekankan pada sikap guru dan pilihan guru dalam memahamkan suatu materi. Kemudian yang terakhir yaitu strategi analitis dan strategi eksperensial. Strategi analitis dilakukan dengan menganalisis prinsip-prinsip sistem bahasa. Strategi tersebut digunakan untuk memahamkan siswa dalam sistem bahasa yang dipelajarinya dari aspek kebahasaan, misalnya kosakata, struktur, atau gramatikalnya. Dalam strategi ini, aspek verbal, kosakata, morfem, struktur, atau gramatikalnya hingga percakapan atau wacana dipahamkan melalui pembelajaran berbasis analisis.
Dalam strategi ini, siswa menemukan secara pasti acuan atau pola acuan dan prinsip, lalu menjadikannya sebagai kaidah. Kemudian kaidah tersebut digunakan dalam menganalisis dan berinteraksi atau memproduksi bahasa dan menjadi monitor dalam tindak berbahasa. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi eksperensial. Menurut Kolb tahun 2014, tujuan pembelajaran konstruktif sosial Vygotsky sejalan dengan model pengembangan strategi pembelajaran eksperensial. Seorang akan belajar jauh lebih baik lewat keterlibatannya secara aktif dalam proses belajar. Strategi eksperensial menunjuk bahwa pengetahuan awal merupakan jalan pembuka proses pemahaman. Melalui pembelajaran eksperensial, lingkungan belajar akan menyediakan kesempatan siswa belajar untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan melalui pengalamannya. Dalam hal ini, pada pembelajaran BIPA, siswa akan dituntut mentransformasikan pengalaman melalui kegiatan refleksi dan interaksi dalam komunikasi nyata. Pada pemahaman aspek kebahasaan, siswa menggunakan pengalamannya, misalnya kalimat pasif, kalimat aktif, kalimat tanya, serta memahami unsur tersirat dari sebuah wacana, ekspresi dalam dialog, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar dan media pembelajaran. Salah satu komponen pembelajaran adalah media pembelajaran. Sumber belajar dan media pembelajaran merupakan dua pengertian yang dianggap sama, tetapi secara khusus memiliki fungsi yang berbeda dari aspek keluasannya. Sumber belajar merupakan segala hal yang digunakan pembelajar untuk belajar atau memperluas pengetahuannya tentang materi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, sumber belajar dapat berupa buku ajar atau buku teks yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lain terkait materi tersebut. Sedangkan media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan oleh guru atau pengajar yang memudahkannya dalam menyampaikan materi. Media pembelajaran lainnya menurut Birch tahun 1971 terdiri atas media dengar, media pandang, dan media pandang dengar. Media dengar merupakan media yang penting karena secara logis belajar bahasa mulai dengan kegiatan mendengar atau menyimak. Memperdengarkan rekaman penutur asli dapat dimanfaatkan untuk melatih pelafalan kata, pola kalimat, dan sebagainya. Media dengar atau audio dapat berupa radio dan tape recorder yang berupa bahan simakan dalam bentuk CD yang sudah berisi rekaman yang semuanya itu bisa diperoleh di dalam laboratorium bahasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pembelajar BIPA tidak bergantung pada media yang disediakan guru BIPA saja. Mereka bisa mengakses radio internet. Media dengar dari internet misalnya bisa diakses dengan mudah oleh pembelajar untuk memahami bentuk-bentuk kalimat yang merupakan kalimat atau ragam baku, kalimat ragam santai, hiburan, dan informasi-informasi aktual tentang Indonesia. Tape recorder sudah dirancang sedemikian rupa untuk pembelajaran BIPA. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengenali bagaimana suatu kata diucapkan dengan benar, yang sudah dikaji dari aspek fonemis. Persoalan BIPA dalam aspek fonemis, misalnya ketika pembelajar BIPA harus memahami perbedaan makna kata berdasarkan fonem. Contohnya kopi dan topi, mencari dan mencuri. Dapat diatasi melalui penggunaan rekaman. Pembelajar perlu mendengarkan perbedaan fonem pada kata melalui kegiatan menyimak secara teliti. Kemudian media pandang. Media pembelajaran dapat dirancang dan dikembangkan oleh guru dan tenaga ahli. Dapat pula dimanfaatkan dari lingkungan sekitar atau dari bahan-bahan yang berada di lingkungan sekitar. Dengan demikian, media pembelajaran dapat diproduksi atau dimanfaatkan. Karena itu ada istilah pengembangan dan pemanfaatan. Contoh media pandang yang dimanfaatkan yaitu berupa foto, gambar, dan informasi dari koran. Rangkaian cerita berupa gambar yang diperoleh atau didesain merupakan media yang diproduksi atau dikembangkan, bukan dimanfaatkan.
Pada umumnya, media pandang digunakan untuk menjelaskan kejadian atau peristiwa yang menghasilkan ekspresi verbal tertentu. Di samping itu, media pembelajaran digunakan pula untuk penugasan, misalnya merangkai cerita berdasarkan gambar, berkomentar, dan sebagainya. Kemudian media pandang dengar. Media pandang dengar merupakan media dalam kategori multimedia yang memanfaatkan teknologi perfilman atau rekaman. Banyak keuntungan yang bisa didapat dari penggunaan film dan video sebagai media pembelajaran. Menurut Arsyad tahun 2013, keuntungan media pandang dengar atau multimedia antara lain, yang pertama, melengkapi pengalaman dasar siswa ketika mereka membaca, berdiskusi atau berpraktik karena dia angkat dari cerita atau pengalaman sehari-hari. Kemudian yang kedua, rekaman dan simpanan dalam kaset CD memungkinkan penayangan berulang-ulang, dapat ditampilkan bagian-bagian yang dianggap penting. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi dan aspek-aspek afektif dalam film atau video. Terdapat unsur amanat yang positif. Dalam pembelajaran BIPA, hal tersebut dapat menjadi strategi mengenalkan nilai-nilai positif sosial budaya masyarakat. Kemudian yang keempat, menyajikan semua peristiwa yang tidak mungkin disajikan dalam kelas, misalnya kejadian yang berbahaya atau langka. Kemudian yang kelima, memungkinkan untuk disajikan dalam kelompok besar atau kecil, heterogen maupun perorangan, karena berbasis pada pembelajaran interpretasi. Media pandang dengar sesuai untuk karakteristik kelas apapun. Kemudian yang keenam, menghemat waktu karena penyajian teknik gambar frame demi frame film dalam kecepatan normal yang memakan penayangan 1 minggu dapat ditayangkan secara singkat dalam beberapa menit saja. Dengan demikian, media ini efektif dalam hal waktu. Multimedia tersebut merupakan media yang sementara ini dianggap paling atraktif untuk menaikkan minat pebelajar BIPA. Kemudian untuk praktik penggunaan media pembelajar akan dijelaskan oleh Saudari Foni. Materi selanjutnya yaitu praktik penggunaan media pembelajaran BIPA. Kusmiatun tahun 2016 memaparkan beberapa jenis media dan teknik penggunaannya dalam pembelajaran BIPA. 1. Media gambar. Media gambar ini dapat berupa kartu, foto, lukisan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk mengenalkan warna, bentuk, ukuran, maupun mendeskripsikan benda. 2. Media lagu. Lagu bisa dijadikan dengan cara memilih topik atau tema lagu yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Media lagu ini disajikan bisa dalam berbagai variasi atau teknik mengajar. Misalnya, meminta siswa untuk menyanyikan lagu tersebut, atau juga meminta siswa untuk mencari tema, mencari topik, ataupun mencari amanat yang ada dalam lagu tersebut. Dengan demikian, pembelajar BIPA dapat belajar pelafalan, pemilihan kata, dan juga mempelajari makna kata. 3. Ada media cerpen, novel, atau cerita tradisional. Media cerpen atau novel ataupun cerita tradisional dapat memberikan pembelajaran pada level menengah atau lanjut. Guru dapat mencari topik yang relevan. Cerpen yang dipilih pun adalah cerpen yang sesuai dengan kehidupan pembelajar BIPA. Cerpen yang dipilih juga cerpen yang menarik pembelajar BIPA, dan juga cerpen tersebut dapat dijadikan sebagai pembelajaran budaya dan kehidupan sosial yang positif. Ketika menggunakan media cerpen, novel, atau cerita tradisional ini, guru dapat memilih cerpen dengan tema kehidupan remaja, misalnya tentang percintaan atau tentang pendidikan dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam memilih media cerpen, novel, atau cerita tradisional ini adalah kemudahan bahasa dalam cerpen, novel, atau cerita tradisional tersebut. Yang keempat ada media kartun dan komik. Media ini dalam materi BIPA merupakan media yang menarik pembelajar untuk memahami percakapan atau dialog.
Teknik pembelajarannya bisa dilakukan secara terintegrasi pada keterampilan bahasa, yaitu berbicara, membaca, menyimak, dan menulis. Ada juga tata bahasa. Tekniknya dengan meminta beberapa pelajar untuk memerankan tokoh yang ada di dalam kartun atau komik tersebut. Sementara itu, pembelajar yang lain dapat menyimak. Selanjutnya, kegiatan berikutnya adalah memparafrasekan cerita melalui kegiatan menulis. Nah, dengan kegiatan menulis itu, guru dapat mengoreksi kelogisan urutan cerita atau rangkaiannya dan susunan atau kegramatikaan kalimat yang disusun oleh pembelajar BIPA. 5. Media video. Media video menampilkan gambar yang lebih bersifat nyata, peristiwanya lebih akurat dan juga lebih menarik karena terdapat suara, percakapan maupun musik. Teknik pembelajarannya bisa dilakukan dengan penayangan video, kemudian siswa diminta untuk menceritakan kembali, berkomentar maupun mengulas video yang telah ditayangkan. 6. Media realita. Media realita ini merupakan benda-benda nyata seperti alat musik, pakaian, buah-buahan, makanan, ataupun minuman. Teknik penyajiannya dapat digunakan untuk memaparkan atau mendeskripsikan dengan pengamatan langsung. Yang diperhatikan dalam penerapan media realita ini adalah kemungkinan untuk benda dibawa ke dalam kelas untuk pengamatan langsung oleh siswa. Nah, pada penggunaan media ini, siswa dapat berlatih untuk berpraktik mendeskripsikan wujud, warna, sifat, atau sebagainya. 7. Media peta atau denah. Media peta atau denah dapat digunakan untuk menjelaskan lokasi atau tempat di Indonesia. Dalam aspek kebahasaan, pembelajar BIPA dapat belajar kata ganti petunjuk, letak, atau lokasi, dan juga menjelaskan cara untuk mencapai suatu tempat atau tujuan yang dimaksud. Peta digunakan untuk pembelajaran dalam wacana ketika menjelaskan arah atau menarasikan perjalanan menuju ke suatu tempat. 8 adalah media permainan. Dalam pembelajaran BIPA, media permainan dapat dilakukan dengan teknik konvensional maupun online. Media permainan konvensional ini misalnya teka-teki silang, menemukan kata dan mencari istilah yang tepat, acak kata, dan sebagainya. Sedangkan untuk media secara online dapat juga menggunakan permainan berbasis digital, game yang aplikasinya itu berisi teka-teki silang berbasis aplikasi seperti Wonderworld yang dapat diunduh melalui Play Store. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya ini dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan, ekspresi, dan komunikasi suatu gagasan, serta pengembangan pengetahuan. Pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, dan belajar berbudaya. Pembelajaran berbasis budaya bermula dari pendekatan experiential learning, yang berarti belajar melalui penghayatan langsung atas pengalaman yang dialami. Jadi, kaitannya pendekatan experiential learning dengan proses pembelajaran, yakni menggunakan pendekatan berbasis budaya adalah penghayatan atas pengalaman langsung dengan yang ada di lingkungan sekitar tempat pelajar belajar. Menurut Sprayetty 2008, pembelajaran berbasis budaya membawa budaya lokal yang selama ini tidak selalu mendapat tempat pada kurikulum ke dalam proses pembelajaran beragam mata pelajaran di kelas. Jadi, hubungannya dengan kelas BIPA, pembelajaran berbasis budaya ini diterapkan dengan cara bisa mengungkapkan pengalaman dari pelajar tersebut. Jadi, kelas BIPA mengungkapkan pengalamannya dari negaranya masing-masing dengan menggunakan media berbasis budaya ini. Nah, seperti itu. Untuk jenis yang selanjutnya adalah jenis-jenis pembelajaran berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya yang sudah saya katakan di awal. Nah,
yang pertama, belajar tentang budaya. Mata pelajaran yang menempatkan budaya sebagai ilmu adalah mata pelajaran seni rupa, seni tari. Jadi, yang diutarakan pada materi belajar tentang budaya ini yakni tentang bentuk apa yang diungkapkan kepada pelajar BIPA tersebut. Jadi yang diungkapkan adalah berupa kesenian, seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni budaya. Jadi yang kedua yakni belajar dengan budaya. Belajar dengan budaya ini misalnya yang kita lakukan adalah kita sebagai penutur asing, kita menjelaskan bagaimana budaya tersebut bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk bahasa Indonesia untuk penutur asing tersebut. Yang biasanya kita contohkan adalah kita membacakan puisi untuk penutur asing tersebut, sehingga penutur asing tersebut dapat menggunakan kosakata yang melalui puisi tersebut untuk menambah kosakata dari penutur asing tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang belajar melalui budaya. Belajar melalui budaya ini merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pencapaian, pemahaman, atau makna yang diciptakan dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Jadi khususnya belajar melalui budaya ini lebih khusus kepada bagaimana mereka mendapatkan pembelajaran tersebut melalui budaya itu. Jadi bisa menggunakan dari pengalaman keseharian yang sudah dialami oleh pelajar tersebut. Misalnya yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa mereka bisa mengungkapkan pengalamannya pada saat pulang kampung, pada saat berada di negaranya masing-masing, bahkan tentang budayanya mereka masing-masing kepada kami sebagai tutornya mereka. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada kelas BIPA ini dalam penerapan pembelajaran berbasis budaya kita dapat menerapkannya tentang pengalaman yang sudah saya katakan di atas. Mereka saat pulang kampung menceritakan pengalaman kebudayaan mereka di negaranya masing-masing, atau bahkan bisa memperkenalkan budaya tersebut kepada teman sekelasnya atau kepada saya sebagai tutor bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, metode tersebut dapat diterapkan saat proses belajar teks tertentu, menyusun kalimat dalam materi kajian sintaksis dan sebagainya. Misal, contoh lainnya yakni apabila mengajarkan tentang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, bisa melalui puisi-puisi yang dapat mereka dengarkan. Kemudian mereka analisis tentang kebahasaannya, tentang susunan kalimatnya, tentang diksi-diksinya. Kita bisa memperagakan kemudian kita juga bisa memperagakan alat musik sebagai objek penjelasan suatu teks prosedur. Misal cara memainkan alat musik tersebut, bagaimana kita cara merawat alat musik tersebut, dan juga dari mana alat musik tersebut berasal. Atau kita dapat menyanyikan lagu-lagu tradisional yang kita miliki, yang dari asal tutor itu berasal, dan kita bisa nyanyikan kepada pelajar yang dari negara-negara asing tersebut. Karena biasanya dengan lagu berproyeksi pada diri saya sendiri, dengan lagu kita juga lebih mudah untuk menghafal kosakata. Begitu juga dengan pelajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, itu juga bisa melalui media lagu-lagu tradisional tersebut untuk menambah kosakata mereka. Seperti itu. Untuk menyelesaikan zaman yang semakin maju dalam hal ini adalah iptek, maka pembelajaran BIPA ini sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu dimasukkan dengan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penerapan pembelajaran media berbasis teknologi informasi ini tentunya akan sangat diterima oleh pembelajar asing karena mereka sudah dekat dengan teknologi informasi. Nah, untuk selanjutnya, maka tutor harus memasukkan sebuah muatan budaya dalam media berbasis teknologi informasi. Pembelajaran yang mengaplikasikan dengan menggunakan media teknologi informasi
memungkinkan bahwa pembelajaran BIPA ini menggunakan mobile learning. Tutorial bisa dilakukan secara online agar pembelajar asing ini bisa mengaksesnya dengan leluasa, sehingga tutor harus memberikan atau mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pembelajaran BIPA yang berbasis online atau teknologi informasi. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara sinkronik, yaitu dengan melibatkan pembelajar dan pembelajar secara bersamaan. Nah, hal ini untuk menciptakan suasana virtual yang nyata, misalnya saja dengan video konferensi. Selain itu juga dapat dilaksanakan secara asinkronik, yaitu dengan waktu tunda. Biasanya pengerjaan atau komentar diskusi ini dilaksanakan dengan kurun waktu tertentu. Nah, tujuannya agar mereka sebagai pembelajar asing bisa merefleksikan diri ataupun membaca materi-materi yang ada dan menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, biasanya teknik ini dilakukan dengan cara forum diskusi. Untuk kelas konvensional media pembelajaran BIPA berbasis teknologi informasi ini dapat memanfaatkan perangkat elektronik dan koneksi internet. Nah, biasanya media yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran media berbasis TI ini yaitu berupa PowerPoint, Powtoon, dan lain sebagainya. Itulah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.